wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Kurnia. Nomor peserta 2015 02589221, NIM 203000407. Peserta PPG dalam jabatan angkatan kedua kelas B Universitas Negeri Padang. Saya akan membuat video pembelajaran untuk laporan ujian UGIN atau kinerja yang akan saya laksanakan pada hari ini tanggal 18 Agustus 2021, dimulai dari jam 8 sampai dengan selesai. Nah, video pembelajaran ini akan saya buat di kelas 5, tema 2, subtema 1, pembelajaran kedua di SD Negeri 15 Kakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Nah, terlebih dahulu Bapak Ibu penguji, saya meminta maaf karena video pembelajaran tidak bisa saya laksanakan di sekolah karena di daerah saya masih zona merah dan PPKM juga masih diperpanjang. Jadi pembelajaran secara daring juga tidak bisa dilaksanakan karena di daerah saya tidak adanya jaringan internet. Nah, agar kegiatan belajar siswa tetap berjalan, maka kegiatan pembelajaran yang seharusnya di sekolah dipindahkan ke rumah-rumah siswa, atau disebut dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, karena siswa tidak diizinkan untuk datang ke sekolah. Nah, dengan keadaan jarak dusun tempat tinggal siswa yang lumayan jauh-jauh, sehingga saya membentuk siswa ini menjadi 3 kelompok, di mana masing-masing kelompok itu terdiri dari 4 orang karena jumlah siswa saya semuanya ada 12 orang. Nah, itulah laporan tentang pembuatan video pembelajaran UGIN yang akan saya lakukan. Atas perhatian Bapak Ibu penguji, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi Ibu. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Anak-anak ibu, sekarang kita kegiatan belajar kita masih seperti kemarinnya lagi. Udah lama ya kita belajar seperti ini. Pembelajaran corona ya. Jadi corona ini sangat berbahaya sekali untuk diri kita. Nah, untuk itu kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan dengan selalu 3M. Paham? Nah, anak-anak ibu semua, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran seperti biasa, kita harus bagaimana? Nah, yang berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin doa? Ayo. Nah, ya Kesha, silakan Kesha pimpin doanya ya Kesha. Marilah kita berdoa sesuai dengan Tuh, ibu dengar dulu ke absennya hadir semua. Nah, Nana, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Nah, untuk itu ibu ada videonya, nyanyinya tentang Padamu Negeri, semuanya berdiri. Berdiri kita nyanyi Padamu Negeri secara bersama. Walaupun keadaannya kita belajarnya seperti ini PJJ di kelompok-kelompok, nah kita harus tetap semangat belajar karena belajar itu masa depan kita, sukses kita, senang kita, orang tua kita bangga, kita berguna bagi negara. Jadi tetap semangat ya. Nah, anak ibu seperti biasa, walaupun belajarnya dari rumah, kegiatan membaca tetap kita terapkan. Nah, ibu ada teks bacaan, tolong dibaca. Nih, tolong dibaca. Nah, ibu kemarin anak ibu sudah belajar tentang organ pernapasan hewan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang organ pernapasan manusia. Nah, pembelajaran kita sekarang yaitu tentang tema 2. Ini dia. Tema 2, udara
Pertama manfaatnya itu anak-anak ibu nanti akan tahu di mana tujuan yang pertamanya, yaitu nanti dengan mengamati video. Berarti nanti anak ibu akan menonton video. Nah, dari video tadi nanti akan anak ibu dapat menjelaskan organ-organ pernapasan apa saja yang ada pada manusia. Ya. Yang kedua, dengan mengamati gambar. Setelah nanti mengamati gambar, anak-anak ibu dapat menganalisis fungsi dari organ-organ pernapasan pada manusia. Nah, yang ketiga, dengan penugasan di LKPD. Nah, seperti biasa kita tetap mengerjakan LKPD. Nah, nanti anak-anak ibu dapat membuat bagan proses pernapasan pada manusia. Nah, yang keempat, dengan membaca teks. Nah, harus semangat belajar. Coba semangat. Semangat. Mana semangatnya? Semangat. Semangat. Ya, pintar. Nah, sekarang udara lewat apa kita? Hidung. Lewat hidung. Ya, coba hirup udaranya. Nah, lepaskan. Nah, hirup lagi. Lepaskan. Nah, tutup hidungnya. Lama-lama. Ini apa rasanya? Ingat, Bu. Sesa kan? Nah, jadi hidung ini merupakan tempat masuknya udara atau tempat kita menghirup oksigen. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang organ-organ pernapasan apa saja yang ada pada diri kita. Nah, sekarang coba pohon. Tapi gambar pohonnya menyerupai paru-paru. Jadi kita manusia ini ada yang namanya paru-paru. Paru-paru. Nanti ibu akan meminta anak ibu menjelaskan apa yang ada dalam Kita akan belajar tema 2 Perhatikan ya videonya. Alat pernapasan manusia adalah paru-paru. Jadi manusia bernapas menggunakan paru-parunya. Organ pernapasan pada manusia. Yang pertama, manusia organ pernapasannya adalah hidung. Hidung itu adalah tempat masuknya udara dan tempat penyaringan udara. Jadi udara yang masuk melalui hidung itu disaring terlebih dahulu menggunakan rambut-rambut halus yang ada di dalam hidung, sehingga kotoran-kotoran yang terbawa ketika kita menghirup udara itu tertahan di hidung. Kemudian ada selanjutnya faring. Faring adalah persimpangan antara saluran pernapasan bagian depan dan saluran pencernaan di bagian belakang. Kemudian ada laring. Laring ini terdapat di belakangnya paru. Setelah itu ada batang tenggorokan atau trakea. Pada batang tenggorokan ini terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Jadi setelah disaring di hidung, jika masih ada debu atau bakteri yang masuk, ini akan didorong keluar lagi di batang tenggorokan. Kemudian ada bronkus. Bronkus adalah percabangan dari batang tenggorokan. Nah, serta menuju paru-paru kanan dan kiri. Jadi bronkus ini bercabang jadi dua. Yang satu, percabangan yang satu menuju paru-paru kanan dan percabangan yang satu lagi menuju paru-paru kiri. Kemudian ada paru-paru. Nah, di dalam paru-paru ini ada bronkiolus dan alveolus. Bronkiolus ini adalah percabangan dari bronkus. Sedangkan alveolus adalah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus ini adalah gelembung-gelembung halus ya, ada di ujungnya bronkiolus, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, berikut adalah gambar organ pernapasan manusia. Perhatikan di sini ada hidung, lihat tanahnya ya, di sini adalah hidung. Kemudian ada faring, di sebelah sini faring, di sini laring. Jadi laring ini percabangan, yang satu menuju kerongkongan, ini tempat jalur makanan kerongkongan, dan yang satu ke batang tenggorokan. Ini yang untuk pernapasan, jadi yang untuk pernapasan ke batang tenggorokan. Kemudian ada trakea atau batang tenggorokan. Nah, di sini trakea bercabang menjadi dua, yaitu bronkus. Bronkus ini ya, ini cabang yang besar ini adalah bronkus. Kemudian bronkus punya cabang-cabang lagi kecil-kecil, ini namanya bronkiolus.
Nah, di ujungnya bronkiolus ini ada alveolus. Jadi alveolus ini kecil-kecil, tidak terlihat. Harus menggunakan alat khusus untuk melihatnya. Nah, paru-paru yang mana? Ini paru-paru yang ini, yang warnanya diwarnakan dengan warna merah. Ya, yang ini adalah paru-paru. Nah, alveolus bentuknya seperti apa? Ini bentuknya alveolus seperti ini. Bentuknya seperti gelembung-gelembung. Ya, ini alveolus. Jadi disinilah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru kita. Lalu bagaimana urutan sistem pernapasan manusia? Urutannya seperti ini. Pertama, udara masuk melalui hidung, disaring di hidung kotoran-kotorannya, kemudian masuk ke faring. Udara dari faring menuju laring, dari laring kemudian menuju batang tenggorokan atau trakea. Nah, di sini jika masih ada debu dan bakteri yang masuk akan didorong keluar lagi. Kemudian yang udara sudah bersih dilanjutkan ke bronkus. Bronkus bercabang menjadi dua, dicabangkan lagi menjadi bronkiolus. Bronkiolus adalah cabangnya dari bronkus. Kemudian ke paru-paru. Nah, di paru-paru ini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida, yaitu di alveolus. Nah, sekarang kita masuk ke pemahaman isi teks. Untuk memahami isi teks, kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan informasi penting dari teks tersebut. Untuk mengajukan pertanyaan, kita harus mengetahui kata tanya dan penggunaannya untuk apa. Perhatikan di sini, kata tanya apa ini digunakan untuk menentukan nama-nama benda, siapa, akibat, judul, atau tema. Jadi dari teks itu kita menggunakan kata tanya apa untuk menggali informasi, menanyakan nama-nama benda, sebab, akibat, judul, atau tema. Kemudian, kata tanya di mana? Kata tanya ini untuk menggali informasi yang menanyakan tempat atau latar. Kemudian kata tanya kapan ini menggali informasi tentang waktu kejadian suatu peristiwa. Jadi kalau mau menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa ini menggunakan kata tanya kapan. Siapa? Siapa ini adalah untuk menanyakan tokoh utama atau tokoh pendukung dari teks tersebut. Kemudian kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa ini digunakan untuk menggali informasi tentang alasan suatu masalah dalam suatu teks. Kemudian kata tanya bagaimana itu untuk menanyakan cara membuat proses, urutan, pendapat, atau sikap. Dan kata tanya berapa untuk menanyakan jumlah atau banyak benda. Jadi untuk menggali informasi dari teks kita bisa membuat kalimatannya dengan menggunakan kata tanya ini ya. Nah, tadi udah diamati kan videonya? Nah, berdasarkan dari video tadi ada penjelasan tentang apa aja di dalamnya tentang Paru-paru. Ya, paru-paru merupakan salah satu organ pernapasan manusia. Selain menjelaskan tentang paru-paru, ada juga menjelaskan tentang kalimat apa? Itu sistem pernapasan. Sistem pernapasan ya. Tentang kalimat apa tadi? Ada kata ya, menjelaskan tentang kalimat tanya. Nah, kami dan jelaskan ya. Siapa yang bisa menjelaskannya ke depan? Siapa yang bisa menjelaskan ke depan? Ya, coba Indah. Ini gambarnya sesuai dengan yang ada di dalam video tadi. Tadi di video dijelaskan kan di sini apa yang namanya ini. Terus kalau ini apa namanya ini. Nah, pintar. Makasih Indah. Nah, sekarang coba perhatikan lagi, duduk Indah. Makasih Indah ya, pintar. Nah, sekarang siapa lagi yang berani menjelaskan ke depan? Coba Kesa. Sekarang Kesa yang jelaskan ke depan. Rongga hidung tempat masuknya oksigen. Nah, Rongga mulut, rongga mulut. Nah, terus Laring, laring. laring, Nah, laring. trakea, tempat batang tenggorokan, paru-paru. Coba mana yang paru-paru? Ini Nah, ya, itu paru-paru. Perhatikan teman yang lain, perhatikan. Terus dan laptop lagi. bronkus, Bronkus ya. Nah, bronkiolus,
Ya, pintar. Nah, pintar Kesa. Terima kasih Kesa. Dulu Kesa. Nah, Nana Ibu, itulah penjelasan dari Lydia seperti yang ada pada gambar tadi, mana kita menghirup udara yang mengandung oksigen. Nah, coba siapa yang bisa menyebutkan apa itu hidung? Hara, coba Hara. Apa itu hidung? Bacakan Hara, apa itu hidung? Hidung adalah organ terluar di dalam. Nah, ini dia hidung anak-anak Ibu. Ini hidung kita. Di dalam hidung kita ini ada bagian-bagiannya. Ini dia yang nampak sama kita hanya hidung luar aja kan? Hidung dalamnya ada nampak sama kita? Enggak. Nah, jadi anak-anak Ibu di dalam hidung kita itu ada bagian-bagiannya. Ada tulang hidung. Ini dia ada tulang hidung kita. Terasa kan? Terus lagi ada serabut saraf pembau. Ini ada juga di dalam hidung kita. Terus serabut saraf ke otak. Nah tuh ada lendir. Apa itu laring? Coba Kisha. Suara yang keras ya. Laring adalah udara masuk menuju pangkal tenggorokan. Agak pintar. Ini dia laring. Ini dia. Nah, ini dia salurannya. Ini ada kan apa kan? Nah, ini dia saluran laring. Ini dia di sini di tempat kita nih. Nah, ini dia. Jadi anak Ibu tahu, udara itu pertama masuk lewat hidung. Dari hidung dia menuju ke laring. Ingat ya? Tahu? Trakea. Trakea. Siapa yang bisa menyebutkan apa itu batang tenggorokan? Coba Andri. Bacakan kuat-kuat ya Andri. Trakea menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadikan jalan bagi udara menuju paru-paru kanan dan paru-paru. Iya, benar Andri. Pintar Andri. Makasih Andri. Nah, anak-anak Ibu tadi dari hidung sampai ke laring. Setelah laring, trakea atau batang tenggorokan. Ini dia. Nah, ini ada penjelasannya. Nah, penjelasannya juga ada di bahan ajar. Ada dibaca bahan ajarnya kemarin. Nah, coba Indah, baca Indah, apa itu? Merupakan percabangan dari trakea. Organ ini memiliki dua percabangan. Nah, Indah, makasih Indah. Nah, anak Ibu tadi udah ditanya lagi. Pertama tadi hidung, kedua laring, ketiga trakea, keempat cabang tenggorokan atau bronkus. Ini ya penjelasannya, ini gambarnya di mana bronkus itu terbagi dari dua. Ini kan? Nah, di mana di sini dijelaskan bronkus percabangannya akan diteruskan oleh bronkiolus. Ini dia bronkiolus dan berakhir di alveolus. Alveolus itu di dalam cabang-cabang kecil ini. Nah, ini bronkiolus. Bronkiolus, apa ini merupakan cabang dari bronkus. Tadi kan ini bronkus kan? Nah, ini dari bronkiolus. Ini dia cabang-cabang ini. Cabang ini bronkus, ini cabang-cabang ini namanya apa? Bronkiolus. Di dalam bronkiolus ini ada alveolus. Nah, Alveolus menjadi saluran akhir dari alat pernapasan pada manusia yang ya inilah penjelasan dari alveolus. Alveolus. Nah, ada paham? ada. Ada mengerti nak? Ada. Nah, fragma. Siapa bisa menjelaskan? Saya, Pak. Coba Indah. Yang merupakan jaring maksud pada ditarik ke bawah. Iya benar. Terima kasih Hara. Inilah dia fragma. Diafragma merupakan jaringan otot pada organ paru-paru yang letaknya di bagian bawah. Di bagian bawah ini dia. Ini diafragma. Ini paru-paru letak di bagian bawah ini. Terus kita bernapas, menarik inspirasi, udara diafragma akan berkontraksi, menetas dan ditarik ke bawah. Nah, paru-paru kita. Ini dia, paru-paru kita terdiri dari dua kan? Nah, ini bentuk paru-paru kita. Terus, apa itu paru-paru? Siapa bisa menyebutkan? Apa itu paru-paru? Coba, Andri lagi, Andri. Paru-paru terletak di dalam rongga. Nah, ini dia paru-paru. Paru-paru terdiri paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Ini dia. Ini kanan, ini kiri. Inilah bentuk paru-paru kita. Organ pernapasan kita itu yang pertama apa? Hidung. Nah, iya hidung. Yang pertama hidung, yang kedua apa? Nah, paring. Yang ketiga apa? Nah, trakea. Yang keempat
Iya, benar. Nah, Ibu, tadi itu penjelasan mengenai organ pernapasan pada manusia. Tentang alat pernapasan pada manusia. Dan juga udah melihat gambar-gambar alat pernapasan pada manusia, di mana terdiri dari hidung, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, sekarang Ibu belum punya ini. Nah, terus kita pencet. Nah, bagaimana bentuk balonnya? Kempes, Bu. Nah, menyerut kan? Nah, ini dia. Kita perumpamakan ini sama dengan organ pernapasan. Nah, sekarang siapa? Coba. Nah, gimana caranya? Nah, coba praktekkan seperti yang Ibu praktekkan tadi. Nah, coba perhatikan balonnya. Nah, terus coba tarik, tekan. Nah, balonnya menyerut kan, menyempes kan? Nah, berarti udara masuk nggak ke dalam balon? Nah, coba jelaskan Tessa, dari mana udaranya masuk? Pertama udara masuk dari hidung, terus lewat ke laring, bronkus adalah cabang buah, cabang buah. Bronkiolus adalah bronkiolus adalah tempat masuk ke dalamnya udara. Paru-paru. Nah, ini praktekkan. Coba praktekkan Tessa. Ini adalah cara bernapas manusia. Iya, bisa. Nah, coba. Nah, iya, benar. Nah, terima kasih Kesha. Nah, benar seperti yang dijelaskan Kesha tadi, di mana ini kita peragakan seperti organ pernapasan diri kita manusia. Ya, ini dia lubang hidung. Lubang hidung tempat masuknya udara yang mengandung oksigen. Mengandung oksigen, dia masuk ke dalam. Jadi masuk dia ke dalam. Nah, masuk dia ke dalam. Sehingga setelah itu kita pencet. Nah, udara kempes dia seperti ini. Udara tidak masuk. Nah, ditarik, ini apa namanya ini? Diafragma. Nah, ada paham? Ada. Nah, jadi seperti inilah bentuk terdiri dari apa tadi? Hidung, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Nah, Ibu, di dalam video yang udah ditonton tadi ada penjelasan tentang organ pernapasan. Terus apa lagi? Ada kalimat apa? Kalimat tanya. Iya, ada tentang penjelasan kalimat tanya. Nah, sekarang coba Ibu lihat nih apa yang Ibu tampilkan ini. Nih, apa ini? Penggunaan kata tanya untuk memperoleh informasi. Nah, ada di sini satu kata tanya apa? Kata tanya apa di sini? Apa? Nah, kata tanya apa ini berfungsi untuk apa? Untuk menanyakan benda atau sesuatu. Nah, iya, kata tanya apa itu digunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu. Nah, sekarang yang keduanya itu ada kata tanya apa lagi? Yang Ada apa? atau pihak. Nah, iya, di sini untuk menanyakan orang atau Kapan? kapan. Apa itu kata kapan ini? Kapan kita gunakan? Untuk menanyakan atau terjadinya sebuah atau suatu peristiwa atau kejadian. Iya, pintar. Nah, jadi kata tanya kapan itu kita gunakan di saat kita menanyakan waktu terjadinya sebuah suatu peristiwa. Nih, kata tanya apa lagi? Mengapa? Mengapa? Kata tanya mengapa ini kapan kita gunakan? Untuk menanyakan sebab atau alasan. Nah, iya benar. Yang keenam apa itu kata tanya apa? Bagaimana? Ya, apa itu bagaimana ini kapan kita gunakan? Untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal atau proses. Iya, pintar. Semangat ya belajarnya. Nah, sekarang kita anak ibu udah. Nah, tadi udah mempelajari tentang organ pernapasan dan juga udah mempelajari tentang kata tanya apa digunakan untuk apa. Oh, siapa? Bagaimana? Nah, kapan? Nah, sekarang coba tengok teks bacaannya di dalam bahan ajarnya. Ada nggak teks bacaan tentang polusi udara? Coba tengok. Ada enggak? Ada. Nah, sekarang Ibu akan membagi anak Ibu menjadi
2 kelompok kita akan mengerjakan LKPD. Nah, untuk itu sekarang Ibu minta kelompok Indah dengan Hara, Kesha dengan Andri. Yuk pindah sini. Andri geser sana, Andri. Nah, ini ada LKPD. Anak-anak Ibu kerjakan LKPD ini. Kerjakan kan ya, semangat ya. Kan? Nama kelompok. Bikin nama kelompoknya, kerjakan tugasnya. Bikin yang benar. Waktu 10 menit. Tengok di bahan ajar ada itu penjelasannya yang akan kalian kerjakan. Nama kelompok awak aja. Bikin nama kelompoknya kerjasama ya. Bikin aja nama kelompok. Mana bahan ajarnya kan ada di sini. Perkenalkan nama Suaranya agak keras ya, berdirinya bagus-bagus. Nah, Perkenalkan kami dari kelompok HI. Nama saya Hara. Nama saya Indah. Jadi kami akan membacakan hasil diskusi LKPD kami, yaitu hidung untuk bernapas, laring sebagai saluran penghubung untuk faring dan trakea, jalur udara yaitu ke dalam dan keluar paru-paru, bronkus sebagai jalur keluar, masuknya ada udara yaitu ke dalam sarana asap, di mana lani ayah dan ibu duduk teras. lanjut bacakan. Di mana lani ayah dan ibu duduk. Yang lain perhatikan. Teras dan rumah. Siapa yang batuk-batuk? Inilah kelompok 2. Nah, kelompok 2 udah membacakan hasil diskusi kelompoknya. Menurut kelompok 1 ada enggak kesamaan? Kelompok 1 bacakan hasil diskusi kelompoknya. Kita tepuk tangan dulu kelompok 2. Nah, kelompok 1. Perkenalkan, saya dari kelompok CA. Nama saya Tesya. Nama saya Andri. Saya akan membacakan hasil diskusi LKPD saya. Iya, bacakan. Tubuh menghirup oksigen sebagai jalur lain, sebagai saluran penghubung oksigen. Bahannya keras ya. Tanya, apa yang menyebabkan udara tercemar? Jawabannya asap. Di mana Lani, ayah dan ibu duduk di teras dan bergerak? Kapan Lani, ayah dan ibu duduk di teras depan rumahnya? Jawabannya sore hari. Siapa yang batu-batu? Jawabannya Lani. Mengapa Lani batu-batu? Jawaban karena menghirup asap kebakaran. Bagaimana cara kita agar terhindar dari polusi asap? Jawaban pakai masker. Nah, iya, Itulah hasil LKPD saya. Nah, kita itu hasil dari LKPD kelompok 2. Jadi antara kelompok 2 dan kelompok 1 LKPD-nya ada beberapa yang tidak sama. Nah, kita berikan upload untuk kelompok 2. Nah, makasih kelompok 2. Nah, berdasarkan dari LKPD tadi, simpulannya apa LKPD tadi? Coba, siapa Kesha? Kesimpulan pada LKPD ini yaitu tentang organ pernapasan manusia dan kata tanya. Nah, iya benar. Nah, berdasarkan dari penampilan 2 kelompok tadi, semuanya bagus-bagus. Untuk kedua kelompok kita berikan upload tepuk tangan. Nah, Ibu, berdasarkan dari pembelajaran kita hari ini, pembelajaran kedua, siapa yang bisa memberikan
kesimpulannya. Saya Ayo coba Hara simpulan apa itu simpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Bulan Sub tema 1 pembelajaran 2 yaitu tentang organ pernapasan pada manusia dan membuat kalimat tanya. Nah, Ibu mau menanyakan, menurut anak Ibu pembelajaran kita tadi bagaimana? Bagus, menarik, ya enggak? Nah, jadi anak Ibu tahu organ pernapasan kita itu terdiri dari apa saja. Nah, sekarang Ibu mempunyai soal latihan, kerjakan sebentar ya latihannya. Nah, kerjakan latihannya. Jangan lupa dibikin namanya. Iya. Jangan lupa dibikin namanya. Tuh. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Iya. Nah, boleh kerjasama ya, kerjakan sendiri-sendiri. Ya, udah? Coba Ibu tengok. Nih, kumpulkan. Nanti belum selesai kita dulu ya. Udah selesai Andri. Nah. Nah. Nah, anak Ibu, sekarang duduk kembali lagi seperti semula. Lakukan tempat duduknya, udah kumpulkan semua bukunya. Ibu, untuk kegiatan kita besok coba nanti di rumah. Nah, selesai ini coba anak Ibu baca buku pada halaman 23 sampai 36 untuk pembelajaran kita besok, yaitu pembelajaran ketiga. Nah, anak-anak Ibu, untuk itu anak-anak Ibu selalu bersikap baik, tetap semangat di dalam kegiatan belajar, walaupun kita belajarnya PJJ dari rumah. Nah, terus anak-anak Ibu tetap semangat ya, tetap semangat belajar. Nah, anak-anak Ibu, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita mengucapkan syukur atau berdoa. Siapa yang bisa? Coba tunjuk tangannya. Ya, coba harap. Marilah kita bersyukur selesai. Nah, terima kasih ucapkan kepada anak-anak Ibu semua. Semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan kita terjauh dari yang namanya wabah corona dan corona ini cepat berakhir agar kita bisa kembali belajar di sekolah. Pasti dari rindu kan belajar di sekolah? Nah, kita harus tetap semangat. Coba ditanya, masih semangat dah? Terima kasih atas waktu dan waktunya. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat